سلام الله يا بلادي، سلام الله يا بلادي يا أعظم اتحاد. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayuhal asatidah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, bila kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 ini untuk melaksanakan kegiatan musyawarah bersama. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran antum semuanya pada siang hari ini. Dan insyaallah pada hari ini tahfidz yang pertama nanti untuk pembahasannya, kemudian yang berikutnya nanti ada pembahasan berkaitan dengan persiapan kedatangan santri MSU, ya, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mansur dan juga dengan Ustadz Hadi Supriyanto insyaallah taala. Maka untuk menyingkat waktu, ya, untuk kegiatan rapat ini kita awali dengan pembahasan tahfidzul Quran, ya, yang mana online, masih online karena juga kita tahu sendiri bahwasanya santri-santri kita masih, ya, sebagian besar masih di rumah, ya, terutama di yang asrama. Dan alhamdulillah adanya kegiatan, ya, offline ini, ya, 3 hari sekali ini dengan sistem oglang ini sangat membantu kita, ya, untuk mengajarkan kepada anak-anak, ya. Tentunya kegiatan belajar offline ini sangat efektif sekali. Maka di sini, ya, kami ingin mengingatkan kepada para asatidzah semuanya berkaitan dengan kegiatan tahfidz, ya, baik yang online ataupun offline. Maka kita berharap hendaknya bisa berjalan dengan baik, ya. Yaitu yang offline, ya, berkaitan dengan kegiatan KBM tahfidz yang offline, yang online, hendaknya kepada para asatidzah, ya, bersemangat, ya, dan juga aktif di dalam memberikan pengajaran. Walaupun kalau kita lihat, ya, kegiatan tahfidz secara online ini banyak sekali kendala. Ini sudah pasti, ya. Di antara mungkin kendalanya adalah dari santri sendiri itu jarang yang store, ya. Kalau offline kita bisa langsung berhadapan dengan mereka, ya, kita bisa langsung menyimak mereka, ya, menyimak setoran mereka. Tapi ketika online banyak sekali santri-santri kita yang mungkin sering tidak store, ya, dengan berbagai alasan. Maka sebagai pengajar kita hendaknya aktif, ya, mengingatkan mereka, ya, memberikan motivasi kepada mereka agar mereka juga aktif dalam mengikuti KBM tahfidz secara online, walaupun secara online. Kemudian ada juga mungkin kegiatan secara offline, ya, ini
mungkin kita lihat belum semuanya ya dari asatidah, dari para pengampu tahfidz yang melaksanakan kegiatan tahfidz secara offline, walaupun secara resmi belum kita sampaikan ya, tapi tidak mengapa dari para asatidah itu membuat program tahfidz online ya. Kita lihat kemarin juga banyak ya, tapi belum semua ya, belum semua asatidah melaksanakan kegiatan tahfidz online ini, offline ini. Tentunya ini lebih efektif ya. Kita lihat tahfidz secara offline lebih efektif ya. Maka kita berharap juga mungkin yang belum menjalankan tahfidz secara offline, silahkan ya memulai, nggak masalah insyaallah ya. Minimal ya sepekan 3 kali ya, sesuai jadwal offline mereka. Karena kita sudah halaqah kita kelompokkan sesuai kelas, itu lebih enak kan. Kita lanjutkan mungkin setelah pelajaran kelas secara offline, kita lanjutkan mungkin 1 jam ataupun 1 jam setengah ya, sampai duhur maksimal kita gunakan untuk kegiatan tahfidz offline bagi santri-santri yang bisa hadir di pondok ya. Tapi kalau yang tidak bisa, tetap kita layani dengan online kan gitu. Nah, kita berharap kepada para asatidzah semuanya ya, baik dari kelas 1 ya sampai kelas 6 ya, pengampu halaqah bisa mengadakan kegiatan ya, belajar tahfidz ini secara offline ya. Karena banyak sekali ya kita lihat manfaatnya ya, lebih efektif ketika kita membenarkan kesalahan langsung bisa menyampaikan pada santri. Karena kalau kita secara online mungkin kalau banyak sekali kesalahan dalam setoran ya, mungkin panjang pendeknya ataupun kekeliruan, kadang terkendala dalam masalah sinyal. Kadang kita benarkan telat ya, kesana sampai sananya telat ya, kurang efektif, yang jelas seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat ya kegiatan offline, dan semoga nanti ya sesuai dengan jadwal yang direncanakan nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Mansur dan Ustadz tadi ya, kehadiran para santri MSU ya bisa. Untuk informasi yang kami dapatkan dari Ustadz Arif bahwa insyaallah untuk Madrasah Aliyah akan didatangkan pada tanggal 28 Agustus, dan bersama dengan itu MSU juga akan diikut sertakan, sehingga untuk informasinya sedang disusun ya, informasi untuk yang di-share itu kita anggap fix tanggal 28 Agustus santri asrama akan didatangkan, putra dan putri. Dan kita melihat untuk asrama sendiri masih belum siap ya, maksudnya kalau ruang sudah dicat alhamdulillah, kasur ranjang juga sudah ada. Kemudian yang perlu disiapkan adalah nanti masalah kasur, kemudian juga perlengkapan santri yang ada di dalamnya, lemari-lemarinya perlu dicek lagi. Terus laundry ataupun keberadaan pakaian-pakaian dan spray yang mungkin punya santri yang belum diambil dari santri asrama itu. Kemudian juga terkait dengan SDM yang nanti akan masuk di kepemasukan, ini juga masih menjadi PR, tapi masih kami koordinasikan. Kemarin Ustaz Abu Sa'ad juga datang ke kantor MSU, kita sampaikan ya, intinya kita perlu menyiapkan nanti untuk SDM khidmat ya, karena untuk penambahan pegawai memang susah, dan saya mencoba menghubungi Mas siapa itu Sugiyaksa juga, beliau masih belum bisa ya, saat ini masih harus merawat neneknya yang sakit, jadi tidak bisa meninggalkan kesibukan di sana. Sehingga yang tergambar adalah nanti kita meminta ada khidmah dari ada doa insyaallah. Kemudian juga nanti akan ada yang bertahan di dalam dari tim kita, ada Ustadz Cikal ya, karena alhamdulillah masih single sehingga bisa kita pasang di dalam. Ini salah satu faedah ya. Salah satu faedah ya. Kemudian nanti terkait dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanggung jawab
kita ya dari awal sudah kita sampaikan nanti adalah kita akan membantu full penuh bagaimana pengkondisian santri asrama bisa aman, bisa nyaman ya, sehingga mohon maaf nanti apabila ada jadwal-jadwal yang akan kami berikan terkait dengan tanggung jawab di asrama, mohon nanti bisa bersiap ya. Tentunya yang kita harapkan yang awal adalah nanti dari tim asrama bisa istilahnya sempurna, bisa maksimal, kemudian kita tambahkan dari tim kita ya agar pengkondisian lebih baik ya. Dan tentunya pengkondisian santri MSU yang asrama akan lebih berat ya, lebih berat karena membutuhkan pantauan 24 jam daripada santri MSW yang mungkin ya banyak hal yang sudah mereka bisa kerjakan secara mandiri dan lebih kita percaya sudah bisa mengukur maslahat dan mudaratnya. Kalau di kita ini kan masih kita katakan mereka belum punya akal ya, anak-anak masih belum punya akal. Satu contoh kasus ya, dulu Mas Zufar ya sampai ya melakukan kecerobohan ya di lingkungan kita ini tentunya menjadi sebuah tantangan dan juga peringatan bagi kita bahwa anak-anak SD memang secara akalnya memang belum bisa mengukur yang bahaya, yang tidak berbahaya, yang memberi manfaat kepada dirinya, yang tidak ya. Maka pantauan dari kita sangat penting sekali ya. Dan KBM online ini memang kalau tadi Ustaz Purwanto mengusulkan tetap online ya, memang sebenarnya kalau santri di rumah terwakili betul ya pantauan anak-anak di rumah oleh dua orang tuanya ya, kita merasa lebih tenang, aman ya. Mungkin anak terjatuh, mungkin anak ini dan itu ya orang tua sendiri yang istilahnya memantau dalam keseharian. Namun kalau sudah di sini ya ini menjadi tanggung jawab kita ya. Kita ingat kadang hal-hal permainan sepele yang kita anggap bagi anak mungkin juga sepele, kita juga menganggap itu biasa, tapi ternyata efeknya luar biasa. Dulu Mas Oza ya loncat dari ya mungkin nggak tinggi banget ya, tapi ya kita nggak tahu kalau posisi tulang anak mungkin tidak kuat dan sebagainya. Ini menjadi istilahnya catatan bagi kita agar lebih hati-hati, lebih istilahnya waspada dalam melihat ya hal-hal yang perlu dipersiapkan, kemudian yang berbahaya bagi anak-anak harus kita hindarkan sejak awal. Baik, ini terkait dengan kedatangan santri asrama ya. Nanti Ustaz kalau di Putri saya sampaikan, kalau di Putri juga sama lah ya, untuk penyusunan sudah ada, cuma terkait dengan kasur-kasur yang baru untuk anak-anak yang baru, kemudian yang mungkin hilang, ini yang nanti perlu dipersiapkan juga. Dan saya ikut dengan Ustadz Hadis Biranto di Putra, nanti untuk pengajuannya kita jadikan satu ya, untuk santri yang membutuhkan kasur-kasur baru, termasuk untuk spraynya ya. Kalau toh nanti santri lama memang kalau santri lama kan nggak ada jatah ya sebenarnya. Kalau toh nanti ternyata kasurnya nggak ada ya bismillah kita ajukan, semoga di ACC untuk kasur yang baru. Adapun perkelengkapan yang lain semacam spray, kemudian ember, gayung ya, peralatan MCK itu harus di checklist nanti agar wali santri ketika pengantaran itu juga mempersiapkannya. Itu seperti itu. Dan nanti mungkin ada kerja bakti juga perlu dipersiapkan ya. Ustaz tadi bisa menyiapkan kapan nanti teman-teman insya Allah siap ya untuk kerja bakti tersebut ya. Ini terkait dengan kedatangan santri udah kita sampaikan ya. Intinya kita masih ada persiapan dan kerja bakti ya menuju tanggal 28 Agustus itu. Dan kita berharap 28 Agustus atau 2 hari sebelum itu kondisi asrama sudah siap ditempati ya, sudah nyaman ya. Mungkin bisa kita uji coba ya, tidur di situ, tidur siang di situ ya, agar kita pastikan nanti wali santri ya, tidak komplain dengan keadaan di asrama. عجبا عجبت لغفلة الإنسان
قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. وعزاء جمع الناس فيها واحد، فقليلها وكثيرها سيان. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني. أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا، ولو اقتصرت على القليل كفاني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني. قلقا يجهزني إلى دار البلا، متحريا لكرامتي بهواني. متحريا لكرامتي بهواني. متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني. متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. وموته خزي والدار، فأحي ذكرك بالإحسان تفعله، يكن كذلك في الدنيا. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. وعزاء جمع الناس فيها واحد، فقليلها وكثيرها سيان. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني. أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا، ولو اقتصرت على القليل كفاني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني. قلقا يجهزني إلى دار البلا، متحريا لكرامتي بهواني.
متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان عندك بعض منازل الركبان فأحي ذكرك بالإحسان تفعله يكن كذلك في الدنيا عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان هذا القرآن يوحدنا لطاعة